Kalau dilihat darahnya beliau, itu kalau disobek begini keluar koperasi. Ya. Juga Pak Marsana, beliau datang dari jauh, Ibu dan Bapak sekalian, dari Madiun. Jadi datang dari Madiun ke sini itu karena apa? Karena ingin silaturahmi dengan panjenengan, bagaimana Dekopin ini membawa gerakan koperasi ke depan. Yang rawuh semuanya adalah dari gerakan koperasi, yang tadi dari media, ya. Makanya tadi kalau dari media Pak Marsana itu proses syukur itu dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah gerakan koperasi dan koperasi di Jawa Timur ini masih tetap jaya luar biasa. Apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, yang ada di depan ini terutama. Beliau ini bagi saya adalah guru. Kalau Pak Kiai bagi saya juga guru ya, Ustadz yang harus ya. Kami yang tidak jauh dari Pesantren Sedikit, kami adalah di Joglo Kejayaan ini, dan nuansa kebersamaan ya ini dapat terwujud di sini. Dan dengan begini mereka merasakan harusnya inilah sebenarnya komunitas saya. Kalau mereka ini saling berkumpul dan menguatkan, insya Allah operasinya akan bagus. Harapan kami seperti itu. Ini bagian dari fungsi Dekopin untuk melakukan fasilitasi kepada usaha-usaha anggota. Makanya ya. Yang saya hormati, pagi hari kami meriahkan dengan marching band dari 4 drum band, yang kemudian insya Allah di dalam nanti doa saya menginginkan juga mengenang juga katakanlah memberikan hadiah pahala Fatihah ataupun apa doa-doa kepada orang-orang yang sudah berjasa mendirikan koperasi di Indonesia. Untuk milenial ini ada yang tidak pas karena tidak ada yang nyambung, tidak dikondisikan dari awal. Oleh karenanya Dekopin dalam hal ini harus hadir secara nyata, dan kondisivitas Jawa Timur menjadi prioritas kami dari Dekopin wilayah Jawa Timur. Karena ini bukan pekerjaan mudah, dan di luar ekspektasi kami bahwa semua yang diundang dari seluruh stakeholder baik provinsi maupun kabupaten kota hadir di ruangan ini untuk mendukung gerakan koperasi yang ada di Jawa Timur. Indonesia tahun 2019 di Kongres ya di Munas Dewan Koperasi Indonesia Makassar yang dihadiri oleh 600 delegasi dari Induk Koperasi, Dewan Koperasi Wilayah dan Dewan Koperasi Daerah. Kongres berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan anggaran dasar. Saya adalah ketua SD yang tahu persis bahwasanya kalau saat ini ada yang mengaku hasil kongres lanjutan diletakkan di mana kongres itu dan bagaimana kongresnya, siapa yang hadir, sampai detik ini tidak ada bukti yang sah yang mengatakan bahwa saya adalah ketua umum Dewan Koperasi. Saya adalah orang yang tegak lurus pada ketentuan undang-undang koperasi dan anggaran dasar koperasi Dewan Koperasi Indonesia. Saya lahir di gerakan koperasi ini karena dari koperasi mahasiswa tahun 1989 di Universitas 11 Maret sampai pernah menjadi ketua umum Koperasi Pemuda Indonesia, dan sudah 4 periode saya menjadi wakil ketua umum Dewan Koperasi Indonesia sejak tahun 1999 sampai detik ini. Pengusaha, komunitas, perguruan tinggi, media, dan penyedia modal akan memperkuat dan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Sebagai penutup, kami mengharapkan koperasi ke depan semakin tumbuh menjadi ekosistem usaha yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan masyarakat, dengan mengedepankan jati diri koperasi yang merupakan modal dasar dalam perkoperasian yang terus memupuk rasa solidaritas yang tinggi. Akhirnya saya menyambut baik dan ikut berbangga atas
atas momen peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023. Semoga acara ini mampu memantik semangat semua pihak untuk bangkit dan optimis bersama-sama membangun Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya baik kita dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Koperasi kuat, masyarakat berdaulat, dan Indonesia hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini merupakan Hari Koperasi yang berorientasi pada bagaimana koperasi bisa menjadi pilar negara. Yang kedua, koperasi bisa menjadi pelaku ekonomi yang profesional, modern, dan berdigital. Karena memang tuntutan eranya ke situ. Yang ketiga, Hari Koperasi yang berorientasi untuk mengajak generasi zilenial, generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di semua sektor termasuk di koperasi. Itu niat dari koperasi. Yang keempat, Hari Koperasi ini kan hari gerakan koperasi. Hari di mana para insan-insan koperasi bersukacita atas prestasi yang dicapai. Tetapi kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang sangat berat di koperasi, baik tantangan internal maupun eksternal. Di tantangan internalnya adalah bagaimana koperasi-koperasi itu menghadapi persoalan-persoalan manajerial. Sumber daya manusianya yang masih kurang, modalnya yang masih terbatas, teknologinya yang belum dikuasai, dan sebagainya. Itu yang harus lambat laun disadari untuk segera dilakukan perubahan. Yang kedua, kesadaran atas kondisi internal yang masih punya hambatan dan banyak masalah inilah yang dipicu percepatannya untuk berubah karena adanya transformasi bisnis. Adanya digitalisasi bisnis yang sangat masif, adanya perubahan perilaku konsumen, adanya lingkungan strategis yang berubah. Nah, itu yang tidak bisa dihindari. Maka lanjutan dari kondisi itu diharapkan gerakan koperasi menyadari bahwa saatnya sekarang harus melakukan perubahan, melakukan transformasi bisnis, melakukan proses untuk digitalisasi pengelolaan usaha dan organisasinya dengan cara kolaborasi antar koperasi dan kolaborasi koperasi dengan stakeholder. Jadi pendekatan pentaholik yang dipakai, perguruan tinggi kita ajak, industri kita ajak, pemerintah kita ajak, masyarakat kita ajak, dan gerakan koperasi sendiri yang harus melakukan langkah-langkah percepatan. Itu harapannya koperasi bisa menjadi pelaku ekonomi dominan di segala sektor. Karena menjadi pilar ekonomi itu pekerjaan yang tidak mudah. Iya. Jadi target utama di program melalui milenial kuliah. Ya, milenial harus kita ajak karena mereka lah yang akan menempati posisi strategis dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya di 5-10 tahun ke depan. Nah, terkait masalah bersentuhan dengan milenial ini, milenial ini tanggapan seperti apa untuk diajak ke koperasi? Ya masih belum secara masif ya, karena mereka kan banyak faktor yang tidak memahami tentang koperasi. Kurikulum pendidikannya nggak ada koperasi lagi secara lebih. Yang kedua, citra koperasi masih jelek. Di media sosial, di media-media mainstream, koperasi belum punya citra yang bagus. Terus belum ada demonstrasi koperasi yang besar seperti Indofood, seperti Jarum, seperti itu yang bisa dibanggakan. Sehingga mereka masih punya ya koperasi sebagai pelaku ekonomi yang sekedar ada. Nah ini yang tidak mudah untuk mengedukasi generasi milenial. Seperti apa yang berbasis digital itu? Nah, koperasi berbasis digital itu koperasi yang sudah menggunakan digital untuk pengelolaan organisasi dan bisnisnya. Contoh pengelolaan organisasi minimal rapat anggota sudah menggunakan absensinya digital. Terus rapatnya sudah digital menggunakan media Zoom, media lain yang itu memberikan efek pada efisiensi. Karena kalau anggotanya 10.000 kumpul itu kan tidak mungkin. Tapi kalau 10.000 kumpul dengan media sosial, media digital, itu akan mempercepat pengambilan keputusan. Di bisnis ya sudah menggunakan core finance untuk semua bisnisnya dia. Kalau bisa menerapkan enterprise resource planning, ya, semua sudah terdigitalisasi. Finance-nya sudah, bisnisnya sudah, terus hubungan dengan anggotanya sudah semua terdigitalisasi. Apakah sudah ada koperasi yang sudah menggunakan digital? Sudah banyak. Contoh misalnya koperasi sahabat, KSP sahabat itu semua sudah berdigital. Mulai dari rapat anggota sampai tata kelolanya. Dan real time dia tahu bahwa berapa besarnya uang yang berputar pada hari itu.
Terus Koperasi Sidogiri juga sudah mulai berdigital, walaupun belum keseluruhan ya, tapi secara lamban tapi pasti bisa memberikan dampak pada bentuk-bentuk digitalisasi yang sesungguhnya. Untuk kedepannya? Kedepannya gerakan ini semakin masif. Gerakan berdigital di koperasi, gerakan untuk transformasi bisnis semakin masif. Koperasi harus keluar dari zona nyamannya. Misalnya koperasi simpan pinjam, dia sudah mulai berorientasi untuk koperasi sektorial. Misalnya mempunyai unit bisnis di bidang pertokoan, industri, sesuai dengan potensi ekonomi anggota. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Sehingga bisa makin kuat. Saya juga merasa berterima kasih telah mendapatkan penghargaan dari Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Timur sebagai tokoh yang menginspirasi perkembangan ekonomi, UMKM dan koperasi di Jawa Timur. Saya merasa ini adalah satu apresiasi atas langkah-langkah yang sudah kita ambil, baik sebagai pribadi maupun sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saya berharap ke depan koperasi semakin maju, koperasi semakin menggeliat, ya, koperasi semakin bisa menanjamkan kukunya ya di sektor perekonomian sehingga bangsa Indonesia, masyarakat Jawa Timur bisa semakin sejahtera. Saya kira itu. Untuk dana hibah Pak, untuk koperasi ada perbedaan apa? Untuk dana hibah. Terkait dana hibah, ternyata UMKM fokus koperasi ini ada kesulitan itu. Koperasi itu kan di bawah kewenangan Dinas Koperasi UMKM. Ya nanti Dinas Koperasi UMKM lah yang punya data yang lengkap ya terkait dengan apakah bentuk kegiatannya itu dalam bentuk hibah ataukah dalam bentuk pelatihan ataukah dalam bentuk pendanaan modal, itu yang paling berkompeten dengan Dinas Koperasi UMKM. Yang jelas DPRD Jawa Timur support mendukung agar koperasi semakin maju. Program selanjutnya Pak untuk koperasi ke depannya gimana? Koperasi yang tahu. Oke, makasih Pak ya. Dikopin melaksanakan kegiatan ulang tahun 76, saya pikir nanti pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dan kami yang di Komisi B segera ingin juga menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada kita. Terus terang kita harus sadar bahwa koperasi UMKM itu sokong guru perekonomian kita dan itu hampir 70% kita berhutang budi sama koperasi dan UMKM. Untuk itu saya berharap pemerintah memberikan kemudahan, terutama dana-dana yang sifatnya dana hibah atau mungkin dana-dana yang memiliki kur yang biasanya 4-6%. Nah ini sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau semua perekonomian itu digalakkan sesuai dengan tatanan yang sudah disepakati, seharusnya tidak ada kesenjangan. Tetapi saat ini masih cukup senjang. Apa indikatornya? Yaitu bukti kesenjangan adalah siapa pembayar pajak terbesar di Indonesia. Pastikan kalau nggak konglomerat, yang kedua BUMN, baru koperasi. Itu artinya perekonomian yang berputar terbesar itu di atas konglomerasi dan juga di BUMN. Untuk itu harapan saya, pemerintah pusat, ya segeralah kita itu benar-benar diberikan ruang yang cukup. Contoh di Provinsi Jawa Timur. Dinas Koperasi mendapat anggaran berapa? Kan tidak berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu saya mendorong di Komisi B agar Dinas Koperasi dan UMKM segera diberikan anggaran yang cukup besar. Kenapa? Karena kita kalau ingin melihat pertumbuhan, pasti yang dilihat kan PDRB-nya, perputarannya. Manakala perputaran tidak maksimal, ya perputarannya nggak bisa besar. Untuk itu, dana-dana hibah, dana-dana bergulir, yang sekarang juga ada di provinsi, dana bergulir di LPDP yang dari Jakarta, dipermudahlah, terutama sektor koperasi. Koperasi itu sudah sangat luar biasa. Cuma kalau yang diputar tidak besar, karena outputnya juga nggak besar. Inilah salah satu kami yang di komisi itu ingin mendorong. Apa dana hibah nanti dibeda-bedakan atau gimana Pak? Sebetulnya dana hibah itu tidak membedakan apapun. Tetapi paling tidak, serapan yang paling pas dana hibah itu rata-rata memang lembaganya harus Menkumham. Nah, koperasi dan yayasan kan sudah Menkumham. Artinya apa? Itu bukan milik orang, pasti milik anggota. Untuk itu harapan saya, perketatan soal mekanisme rekrutmen
koperasi, pendirian koperasi benar-benar harus diawasi secara ketat agar jangan menjadi menjadi ku. Kalau koperasi dan untuk anggota kan, kalau koperasi kan nggak ada bedanya bang dengan yang lain. Itu saya dari DPR Provinsi selalu mendorong Bu Khofifah dan Mas Emil untuk benar-benar memberikan ruang yang cukup besar, terutama di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Yang terakhir Pak, di dalam agenda hari ini agenda Bu Khofifah tidak hadir. Ya, yang itu kayak kurang tahu tadi diwakilkan oleh staf tenaga ahli ya. Oh. Saya pikir mungkin ada kesibukan yang lain, tapi paling tidak kita berpikir positif saja. Intinya satu, bahwa beliaunya tetap hadir secara administratif, kan tadi dibacakan ya, sambutan beliau oleh tenaga ahli beliau. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang biasanya, cuma tergantung priority. Nah, kita nggak tahu itu urusan teman-teman. Untuk kelanjutannya Pak, untuk kelanjutan setelah ini? Ya setelah ini kami yang di Komisi B akan menindaklanjuti secara otomatis, terutama di dapil saya. Karena terus terang kami juga pelaku usaha di UMKM dan koperasi, dan kami juga mendorong agar KUR pun tidak harus dirubah lah. Kemarin saya dapat informasi dari kawan-kawan KUR dan koperasi, kalau mereka mau mengambil dana di BNI maupun di bank-bank pemerintah yang diberi ruang untuk KUR, nampaknya ada jarak. Jadi mereka akan memberi manakala jarak antara koperasi dan peminjam itu 10 kilo ke bawah. Saya kaget. Loh, memang ada mekanisme seperti itu ya. Ini kan mempersulit. Padahal kita ingin dipermudah. Negara kan punya duit di bank banyak sekali. Tapi kalau pelaku usaha di proses administrasi kan ini namanya kan kayak apa ya? Kayak tidak rela dana itu dipakai oleh masyarakat, kan aneh. Padahal yang besar-besar dipermudah. Nah, ini yang saya pikir perbankan dalam hal ini yang memiliki kewenangan BI dan OJK mulai melihat secara real lah. Karena kita yang ada di dapil melihat secara real, masukan dari masyarakat. Terima kasih Pak. Atas nama siapa Pak? Saya, ini. Ya, sampai. من ذنوبنا اللهم مغفرتك واسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك واسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا